Her World, a chat with Chelsea Islan. Hai Mas Iwan. Ini tuh aku kalau ketemu Chelsea agak seperti bingung ya karena aku berteman sama mamanya. Iya. Jadi antara dia panggilnya Om atau Mas atau Mas, apa, sebenarnya Mas aja lah ya. Iya. Chelsea, apa kabar? Baik Mas. Ini baik. menarik banget deh. Chelsea ini udah 1 tahun ternyata beristirahat. Betul. Dari industri entertainment. Yes. Boleh ceritain dikit nggak sih nih Iya. soal hiatus ya nyebutnya? Iya, hiatus. Iya, jadi aku setahun ini selama pandemi ya. Jadi terakhir itu kan tahun 2020 ada premier film terakhir aku sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Betul. Nah, setelah itu aku udah nggak pernah syuting film lagi. Tapi masih ada beberapa kerjaan, misalnya seperti teater, aku masih sempat perform, tapi itu juga dengan prokes yang sangat ketat sekali gitu ya. Dan salah satu reason kenapa aku hiatus itu karena aku ingin coba istirahat bener-bener full banget gitu, dan terutama dari kesehatan mental juga gitu. Jadi aku pingin banget bukan hanya kesehatan fisik aja, tapi kesehatan mental aku mau lebih terjun ke situ gitu. Jadi kayak I need to focus on myself, terus lebih within me gitu. Ya. Triggernya apa sih, Chel, sampai kamu mikir bahwa I think I need to take a break? Iya. Setahun loh. Iya, setahun lama loh. Lama banget lama loh. Banget, lama banget. What happened? Aku tuh sempat merasa overwhelmed banget ya, kayak burn out gitu ya. Dan bahkan di saat aku syuting itu aku udah nggak bisa bedain mana Chelsea, mana karakter gitu. Jadi aku sempat yang terlalu masuk ke sebuah karakter sampai lupa sama diri sendiri. Itu di film yang mana waktu itu? Di film yang Sim, yang terakhir itu, yang Sebelum Iblis Menjemput. Karena di situ kan hardcore banget, terus ekstrim, dan karakternya juga psychological banget kan, karena psychological thriller gitu. Jadi aku merasa secara psikologis udah nggak seimbang, nggak stabil gitu. Jadi sangat berat gitu untuk aku kalau aku harus ngambil another character lagi. Jadi belum selesai problemnya, tapi udah ditutupin lagi, dan itu masuk ke karakter lain, itu secara aku avoiding the problem gitu. Jadi menurut aku nggak bisa nih kalau avoid the problem, I have to solve the problem. Dan menurut aku itu something yang aku nggak bisa limit waktunya gitu. It doesn't take a week or a month, tapi ternyata a year for me to actually come back again to this industry gitu. Itu waktu itu apa manifestonya atau mungkin yang terasa dari kamu dengan overwhelm itu, apa yang muncul di kamu? Aku itu merasa waktu itu anxiety banget ya. Jadi mungkin nggak sampai depression, tapi I feel lost gitu. I feel I don't know who I am gitu at that moment. Really? Yeah. I was having that problem. Dan maksudnya aku nggak ke psikolog atau kemana-mana gitu, tapi ngobrol sama keluarga, terus misalnya sama mamaku gitu. Dan tapi di situ aku ngerasa kayaknya ada something yang harus aku bener-bener fokusin nih. Maksudnya aku nggak bisa cuman kembali lagi ke industri terus as if I don't have any problem with myself gitu. Karena kan kalau kita di crowd gitu, in an open crowd gitu, misalnya kan, karena kan industri entertainment itu kan extrovert banget ya. Ternyata aku sebenarnya tuh introvert gitu, tapi aku memaksa diri aku untuk extrovert. Dan itu kan kadang ketika kita memaksakan diri, jadinya burnout yang tadi aku bilang itu. Dan overwhelmed banget. Di situ akhirnya aku merasa terakhir itu aku yang benar-benar ketemu yang crowd yang sampai ratusan orang itu di promo-promo film, misalnya ke Makassar, ke Medan, ke Surabaya. Bisa di mall gitu kan ya, Atrium Mall. Roadshow di Atrium Mall, di situ aku, wah itu rasanya udah mau skip gitu, mau blank gitu. Dan di saat itu aku langsung merasa, wah ada something wrong nih sama aku gitu. Itu gini ya, burnout itu menurut aku adalah satu problem yang banyak sekali dialamin sama orang-orang di ibu kota atau mungkin juga di Indonesia. Betul. Karena you know this hustle culture, itu kan memaksa kita ngelihat gitu di sosial media, si ini udah begini, si ini udah begitu. Nah, kita jadi compare ourselves to others. Kita kayak lari maraton gitu, jadi kayak nggak ada own pace gitu. Nah di situ akhirnya aku merasa I need to take a break. Terus aku merasa I think this is the perfect moment. Jadi waktu yang tepat adalah saat pandemi itu gitu. Dan ada kan satu saat dimana kita nggak boleh keluar rumah, kita harus di rumah aja, sempat semi lockdown juga di Indonesia gitu. Dan akhirnya aku bilang oke, I think inilah saatnya aku emang udah di rumah aja dulu, terus fokus ke diri sendiri.
lebih accepting, lebih embracing gitu. Karena waktu itu sempat aku merasa aku tidak bisa accept myself gitu, merasa kok kayaknya kayak dikejar-kejar terus ya, kayak ya itu kayak itu lari terus gitu. Serem sih, aku bisa ngerasain gimana capeknya dan gimana kayak jadi nggak tenang gitu ya. Apa yang kamu lakuin selama hiatus itu? I mean, sampai kamu akhirnya kembali lagi whole full gitu ya. Ya udah oke, this is me. Udah recharge. Ya, recharge gitu. Apa aja yang kamu lakuin? Aku jujur aku coba meditasi, terus abis itu aku coba nulis-nulis skenario karena sebenarnya aku pingin banget direct sebuah film gitu. Jadi aku mencoba menulis-nulis aja. Jadi mungkin aku merasa jadi diri aku yang sesungguhnya gitu. Mungkin yang tadinya selama ini back to back film itu kan jadi karakter yang berbeda-beda terus. Jadi bahkan udah selesai satu karakter langsung ditimpa karakter baru, langsung lagi sampai nggak ada tahap di mana aduh aku mau break aja, mau nafas dulu gitu. Jadi akhirnya di sini oh ini Chelsea, jadi kayak mengenal diri sendiri lagi. Terus aku merasa lebih tenang juga karena ternyata ada beberapa passion aku yang aku mau kerjakan waktu itu tidak sempat karena back to back terus. Oke. Ngomongin soal passion dan kamu gitu ya. Correct me if I'm wrong, tapi aku ngelihat dari orang luar lah gitu ya. Menurut aku kamu adalah salah satu aktris, aktor gitu ya, perempuan Indonesia muda yang punya purpose dalam hidup. Kamu punya satu hashtag yang aku sampai gini, oh anak ini seniman nih sebenarnya. Seniman muda berkarya. Iya. Dan itu cukup heavy kamu gemborkan ya, seniman muda berkarya. Terus habis itu kamu punya organisasi ya, Youth of Indonesia. Terus aku gini, oh oke. Ini nggak main-main nih, karena you know di dunia entertainment ini kan ada yang emang gue mau terkenal, gue mau jadi superstar titik. But I don't see that on you. Emang kamu tuh sebenarnya mau jadi seniman. Jadi kalau mau jujur, I can see that itu sparknya in your eyes. Gak bisa bohong ya. Gak bisa bohong langsung. Mata gak pernah bisa berbohong. Kalau aku pribadi kalau mau jujur aku suka sekali ketika dipanggil seniman gitu karena benar Mas Iwet, maksudnya di dunia ini kita harus punya purpose gitu. We have to have a purpose in life gitu. Maksudnya kita harus punya legacy in life juga gitu. Dan salah satu legacy itu ya seniman muda berkarya. Sebenarnya kenapa aku bikin hashtag itu dan dibikin sebagai movement ya buat anak-anak muda itu karena dulu itu aku inget banget aku ketemu sama beberapa teman sekolah gitu. Terus abis itu mereka bilang wah udah jadi artis nih, udah jadi selebriti terkenal, udah lupa sama ya maksudnya beberapa orang selalu mengkategorisasikan bahwa artis dan selebriti itu sombong gitu. Padahal enggak, itu adalah karir, itu profesi dan itu bonus kalau terkenal gitu maksud aku. Tapi orang-orang selalu bilang udah jadi artis udah susah, nggak bisa diajak main. Padahal tidak pernah seperti itu. Akhirnya itu yang trigger aku bikin seniman muda berkarya. Karena aku bilang ke mereka, aku bilang enggak kok, aku cuma mau jadi seniman muda yang berkarya. Dari situ kata itu langsung akhirnya aku bikin hashtag. Nah terus akhirnya sampai sekarang puji Tuhan banyak sekali anak-anak yang menggunakan hashtag itu karena mereka mau jadi seniman gitu. Dan banyak dari anak-anak lokal yang buat kayak lukisan, sketsa terus dengan si hashtag itu, tarian juga. Jadi semua bentuk seni gitu, seni musik, seni tari, seni lukis semuanya. Dan itu adalah sebenarnya salah satu bentuk ekspresi diri ya. Karya seni itu ekspresi diri, which itu sehat sekali untuk kesehatan mental sebenarnya. Oke, balik lagi so your passion itu Youth of Indonesia itu apa? Nah, kalau Youth of Indonesia itu aku bikin organisasi bersama dua co-founder teman aku juga. Kita itu lagi ngobrol-ngobrol seru aja, asik gitu dan random banget di sebuah restoran gitu kita ngomong kok Hari Sumpah Pemuda nggak ada apa-apa ya, maksudnya nggak ada perayaan gitu, bukan seperti 17 Agustus yang pasti ada lomba balap karung atau maksudnya meriah sekali gitu. Lewat aja nih kalau 28 Oktober. Itu kayak ya udah cuman orang tulis di sosmed tapi nggak ada activationnya gitu, nggak ada offline event, cuman online. Jadi akhirnya aku bilang kayaknya kita harus bikin deh gerakan yang benar-benar anak muda banget gitu. Nah akhirnya pencetusnya itu benar-benar dari teman-teman aku ini, mereka bilang ya udah bikin aja gerakan buat anak-anak muda. Terus kita bikin Youth of Indonesia karena
anak-anak muda kan yoi bro, Oh. yoi sis gitu-gitu. Terus jadi yoi aja, YOI, Youth of Oke. Indonesia. Jadi beneran muda banget gitu. Iya, iya. Dan abis itu kita buat, terus abis itu kita fokusnya ke 3 pilar, itu ada edukasi, nasionalisme, sama youth empowerment gitu sih. Dan itu kamu turunin benar-benar dalam berbagai macam kegiatan. Iya, ada beberapa kegiatan, misalnya kerja sama-sama Universitas Indonesia, terus habis itu pernah ke Bank Indonesia, jadi ada tour gitu, anak-anak muda bisa ngeliat, terus kenalin sejarah lagi di Batavia, di Kota Tua gitu sih. Ada beberapa activation, cuman karena COVID tiba-tiba stop. Oke, ini aku jadi terus gini ya. Di salah satu video YouTube juga yang pernah aku lihat dari kamu bilang gitu bahwa di videonya Cinta. Oh, Iya, iya, kemarin. Iya kan? Kamu Iya. bilang gitu bahwa ada sisi insecure yang aku lihat di dalam video itu dan kamu ceritain Iya, kayak kamu di betul. mall tuh sampai ada di titik kamu nggak berani ngeliat orang segala macam Iya, gitu iya. ya. Terus aku ngeliat gini kayak, I don't see that. Itu gimana ceritanya? I mean, like, apa kamu emang jago banget mengcover itu semua? Atau emang aslinya itu jadi kayak kamu Avoiding the problem. Iya. Yes, itu benar banget Mas Iwat. Jadi aku sempat cerita di podcast waktu itu. Dan di situ kan sebenarnya satu-satunya podcast yang aku datengin. Dan di Betul. situ akhirnya aku ya udah aku cerita aja semuanya tentang insecurity, tentang anxiety. Nah, waktu itu aku sempat paranoid banget, nggak mau keluar rumah karena jadi aku keluar cuman ke lokasi syuting, habis itu Yeah. pulang lagi, nggak Yeah. mau hangout, nggak mau Yeah. apa. Sempat yang, aduh nggak, nanti aku di foto, nanti aku di video atau apa gitu. Karena beberapa kali misalnya jalan di mall dicolek orang, mau foto, mau apa gitu. Tapi jadi nggak ada privacy aja sih, udah itu nggak ada. kesiksa banget ya? Kesiksa banget kamu. Lumayan karena dulu itu sebelum aku masuk ke industri ini, aku tuh bisa loh jalan kaki tuh bisa sering jalan and kaki, you misalnya enjoy keliling that. SCBD Iya, atau iya, iya. jogging atau naik sepeda di Car Free Day Iya. dengan bebas Iya. gitu, yang tanpa orang melihat atau ya bukan mengganggu sih, tapi Iya, ya tidak invading our Iya, privacy gitu. iya, Nah iya. tapi sejak aku main film yang kedua atau ketiga, aku baru notice itu juga kayak agak shock, culture shock gitu. Jadi kebiasaannya harus dirubah, terus wah harus jaim dong, wah harus gini dong. Jadi ada perubahan sikap gitu, yang tadinya aku mungkin pakai celana pendek, pakai sandal jepit ke mall gitu, sekarang nggak bisa gitu, karena orang foto lah jepret nanti masuk kemana-mana gitu. Jadi aduh aku harus berubah, tapi ya nggak berubah secara personality, Iya, tapi iya. menjaga sikap lebih Iya, ke situ. Jadi secara behavior harus lebih sopan gitu. Iya. Nah dari situ akhirnya aduh jadi capek, males keluar, mendingan di rumah aja gitu, karena too much gitu. The energy juga, Iya. karena kan berasa ya energi yang kita harus tahan segala macam harus gitu. terlalu jadi kaku aja sih Iya, gitu sih. iya. Dan itu juga bagian dari si rangkaian yang membuat kamu memutuskan untuk oke, I need a break. Iya. Yes. Itu salah satunya juga. Iya. Nah, sekarang untuk bisa mengembalikan itu semua kan juga pasti harus ada, tadi kamu bilang nulis skenario, terus Iya. meditasi. Iya. Tapi juga kamu setuju nggak sih bahwa olahraga fisik, kegiatan fisik itu juga sangat menunjang sekali untuk kesehatan mental kita. What do you think about that? Iya, menurut aku memang kesehatan fisik tuh juga sangat berpengaruh ya untuk kesehatan mental dan kejiwaan gitu secara keseluruhan. Karena ketika kita olahraga, kita juga benar-benar mengeluarkan semua energi negatif gitu. Iya. Jadi kayak semacam detox juga Betul. ya. Detox tapi juga membuat badan kita juga jadi lebih fit, lebih sehat, lebih segar gitu. Apalagi kan di masa pandemi seperti ini kita harus bisa menjaga stamina kita Banget, gitu. banget. Nah, ketika kita olahraga, kita jaga stamina, Iya. kita juga jauh dari virus Iya. gitu. Dan itu adalah bagian dari self love nggak sih sebenarnya? Yes, menurut aku itu self love, self care juga gitu ya. Iya. Jadi dengan kita merawat diri kita, ya kita memberikan kasih sayang kepada diri kita sendiri gitu ya. Ya, apa yang kamu lakukan kalau untuk olahraga fisik? Biasanya aku sebenarnya dulu itu diving. Aku tuh suka banget Wow. berenang. Iya. Terus aku nggak suka olahraga yang monoton, yang lari di treadmill gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Jadi harus yang emang ada view-nya. Misalnya diving kita ngelihat ikan, Iya. dan itu capek sekali diving. Maksudnya Iya, kalori banget. yang terbakar tuh banyak sekali gitu Iya. tanpa kita sadari. Belum tanknya juga berat. Terus dari destinasi 1 ke 2 itu kan jauh. Kamu pegang license berarti? Iya.
ada license, ya. Wow. Jadi you enjoy diving so much. Sekarang nggak bisa dong? Sekarang nggak bisa, makanya. Terus kamu ganti itu dengan gimana? Nah, mau nggak mau karena waktu itu harus di rumah, jadi ada walking pad aja. Akhirnya yang tadi aku bilang nggak suka treadmill, tapi akhirnya kita Kamu harus lakuin. adaptasi, kita beradaptasi. Dan itu satu hal yang aku pelajari dari selama pandemi itu ya, kita di rumah tuh belajar beradaptasi, kita adjust lagi. Yang mungkin kita tadinya nggak suka, sekarang kita harus bisa menerima, blend in gitu. Aku sih merasa gitu. Itu balik lagi ya, kalau dari pembicaraan kita tadi gitu, bahwa semua tuh emang harus kembali lagi kepada diri kita. Betul. Gitu. Diri kita ini yang sebenarnya harus dirawat banget, harus dikasih perhatian, supaya semua outputnya dan yang kita kerjakan tuh semuanya beres gitu. Iya, dan everything comes from within. Itu menurut aku ya. Jadi semua itu benar-benar dari dalam gitu, dari pikiran, dari hati kita gitu. Jadi apapun permasalahannya itu harus diselesaikan dari akarnya. Oke, that's really good. Dan nggak bisa di cover it up terus gitu. Kita suatu hari kita harus keluar dari zona nyaman seperti yang aku rasakan itu ya. Aku mungkin merasa insecure, terus anxiety, aku cover it up dengan senyum-senyum ketawa gitu ya. Tapi lama-lama kan dari dalamnya capek juga gitu. Jadi di mana-mana kesehatan harus dari dalamnya yang kita rawat gitu, dari akarnya. Sebelum lanjut lagi soal self care gitu ya, ini satu hal yang menurut aku nggak mudah. Kita tahu bahwa kita punya problem gitu, burnout segala macam, tapi nggak semua orang ternyata punya kemampuan untuk mendengarkan diri. Betul. Bener nggak? Iya, bener banget. Mungkin burnout itu kan efeknya cuma kayak capek, gampang gampang snap, marah-marah. Tapi dia nggak tahu kalau itu lagi burnout. Capek nih gitu. Iya, cuman gue capek nih gitu, tapi nggak tahu. Terus kok low energy terus. Terus mungkin jadi moody. Gitu. Nah, kamu punya tips nggak sih gimana caranya untuk bisa mendengarkan diri sendiri? Nggak gampang loh itu ternyata. Wah, itu sangat susah banget. Jadi awal-awal juga aku selalu menghindari itu gitu loh. Jadi kita mikirnya ya udahlah cuman capek karena misalnya kerja A atau kerja B, nanti juga I will get better gitu misalnya dari istirahat. Tapi ternyata enggak, karena memang selama ini kita cuman di sini aja, di surface-nya, tapi kita enggak turun ke dalam untuk nyelesain. Ke dalam. Iya, kita nggak turun ke dalam. Akhirnya berapa layer itu kita harus benar-benar bongkar sampai ketemu problemnya, the roots, foundation, the roots gitu kan. Ternyata di bawah ini masalahnya gitu, dengan layer-layer banyak itu gitu. Aku waktu itu benar-benar ngerasa oke, ini saatnya ngomong sama diri sendiri, kita accept ourselves, embrace ourselves gitu. Dan mendengar kata-kata hati sendiri ya gitu. Iya. Waktu itu kamu ngelakuin apa? Karena ini aku selalu menarik nih kalau udah ngobrolin kayak gini. Banyak problem, #banyak problem. Melakukan apa waktu itu kamu untuk sampai kamu bisa ngedengerin banget? Aku waktu itu misalnya kayak dengerin beberapa musik-musik yang aku suka banget dari zaman SMP, SMA. Contoh apa? Dulu itu aku suka banget lagu-lagu indie, kayak misalnya Sweet Disposition, terus MGMT, terus ada Two Door Cinema Club, ada Phoenix gitu. Yang sekarang tuh udah nggak ada bandnya, maksudnya mereka udah nggak pernah perform dan nggak ada. Dia SMP, aku udah siaran radio. udah masuk top 40 di zaman aku siaran. Terus dia SMP, ouch. Oke, terus. Iya, Two Door Cinema Club, Phoenix yang gitu ya. Lagu-lagu kayak gitu yang sebenarnya aku suka gitu. Aku coba dengerin lagi, terus kok aku merasa inget sama rasanya. Yes, itu sebenarnya itu satu hal yang sangat gampang. Kita coba aja dengerin lagu-lagu yang mungkin kita dulu suka atau yang mengingatkan kita dengan rasa tertentu. Karena setiap lagu itu mengingatkan dengan sebuah rasa, sebuah momen, sebuah kejadian. Jadi dari situ, I found out the problems gitu. Atau I actually found out kayak ternyata aku tuh begini loh gitu. Jadi dari situ jadi makin mengenali diri sendiri. Sebenarnya sih harus mengenali diri sendiri, baru kita bisa mendengarkan apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu. That's nice. Mendengarkan lagu untuk bisa menyembuhkan diri sendiri, karena kita juga tahu bahwa musik kan sebenarnya salah satu cara untuk healing. Yes. Ya kan? Ada juga mungkin yang kemudian journaling mungkin. Iya, ada juga. Journaling? Iya. Aku juga ada diary, aku tulis, aku gambar-gambar. Jadi menurut aku journaling tuh bener-bener sehat banget ya, maksudnya untuk pikiran juga. Jadi ketika kita nggak bisa ngomong in person, ya kita tulis aja gitu. Kita ekspresikan semua pikiran, our thoughts, terus abis itu
menurut aku justru dari kita tulis itu kita juga nggak ada merasa salah kan kalau misalnya ngomong sama orang takutnya bisa menyinggung perasaan orang itu atau gimana, tapi ketika di buku kan ya sudah it stays there gitu. Sekarang kita balik ke soal self care. Sebagai orang sebagai aktor, aktris di industri entertainment nih ya. Ini bukan cuma sebagai senimannya tapi sebagai aktrisnya nih. Kamu kan hampir setiap hari tuh di make up. Yes, betul. Iya kan? Make up tuh mulai dari ya pagi wajah, sampai malam, rambut. Iya. How do you gimana kamu melakukan self care untuk hidup kamu yang kayaknya berat banget tuh, make up seharian, rambut diapa-apain gitu kan? Iya. Gimana caranya? Aku inget banget kalau syuting film itu udah pasti dari jam 6 pagi sampai besoknya. Kadang kan syuting tuh lebih dari 12 jam. Betul. Ya. Kadang ada yang 2 hari, ada yang 24 jam. Bayangin aja make upnya itu lebih dari 12 jam. Itu we have to... Itu nggak boleh dihapus ya? Nggak boleh. Karena ada continuity. Yes, baru mau bilang. Ada continuity, beberapa adegan yang misalnya ada darahnya di sini nggak boleh dihapus. Karena itu misalnya darah dari adegan sebelumnya yang kita harus keep terus. Iya, jadi justru syuting film itu melatih kesabaran gitu. Gimana caranya kita harus menjaga continuity itu, makeup nggak boleh dihapus, baju nggak boleh ganti, dan juga secara mental ya, kita harus stay in character. Berjam-jam nunggu tapi harus tetap jadi karakter itu, terus menjaga rasa dari adegan sebelumnya. Supaya karena nanti nyambung semuanya. Nyambung ke selanjutnya. Jadi banyak banget yang harus dipertahankan gitu. Ngomongin soal acting dulu ya, sebelum nanti aku pengen nanya juga kalau rambut diapain kalau di syuting. Oh, oke. Teater tuh juga sebenarnya lebih berat. Berat. Karena live. Live. Gak ada yang bisa diedit, gak ada yang bisa di-cut, semua rolling. In one go gitu. Jadi kalau salah ya the show must go on gitu kan. Dan kamu harus bisa improvisasi. Harus bisa improvisasi, dan juga kalau di film mungkin ada cut, kita retake. Kurang kita ulang lagi. Tapi kalau misalnya di teater itu nggak bisa ulang sih. Dan itu benar-benar harus di luar kepala banget, semua hafalannya, terus cue-nya, terus temponya, misalnya di waktu misalnya menit ke 10 itu kita benar-benar harus udah di situ, karena kalau enggak akan mundur semuanya, terus lightingnya salah nanti, terus musik harus masuk di cue berapa gitu sih. Jadi disiplin. Jadi teater tuh mendisiplinkan kamu. Yes, aku ngerasa disiplin dan juga harus tepat waktu gitu. Jadi di situ juga aku ngerasa kalau di teater tuh menghargai satu sama lain. Jadi kita lebih menghormati teman-teman di panggung gitu. Jadi bukan hanya sesama aktor atau aktris, sesama seniman, tapi sesama semuanya, kru dan karena itu semua kerja tim. Iya, benar. Jadi kerja tim, kerja kolaborasi. Yang menurut aku, jadi kita nggak ada beda-beda gitu. Setuju. Jadi kita semua sama. Nggak ada yang satu menonjol, satu di bawah, nggak gitu. Karena semua ada. Perannya sama. Kalau misalnya kamu mau maju sendirian, lighting nggak mau kasih, gimana coba? Die, nggak lanjut. Nggak kelihatan ekspresinya segala macam. Oke. Mana yang kamu lebih suka? Film atau teater? Kalau adrenalin kayaknya teater ya? Iya, teater. Itu rasanya jantungnya mau copot gitu. Pas kita udah bener-bener detik-detik harus naik panggung gitu kan. Karena kan bener-bener, wah ini live, terus ada orang yang nonton, terus nggak boleh salah, terus harus bisa jaga staminanya. Karena itu biasanya suka ada 3 hari show berturut-turut gitu kan. Nah itu, terus jaga bener-bener yang power kita kasih di day one itu harus dikasih ke hari-hari berikutnya, day 2 dan day 3 harus punya power yang sama. Nggak boleh makin drop, kalau bisa makin powerful. Gila. Oke, itu semua pakai make up tadi kan ya, make up kamu mesti jaga apa segala macam. Rambut juga pasti diapa-apain dong? Rambut justru yang paling diapa-apain. Karena rambutnya mungkin di hairspray, terus touch up-nya itu di-curly lagi, sehari bisa curly 5 kali, dicatok lagi, atau pakai hair clip, terus mungkin rambutnya disasak, ada juga yang pakai catokan yang keriting yang gerigik itu, jadi benar-benar wah itu rusak rambut aku. Teater tuh paling parah sebenarnya untuk hairdo ya. Karena hairspray-nya pasti karena kalau teater kan selalu harus lebay gitu.
kayak harus ada ikonik gitu ya, harus ada ciri khas Iya. setiap karakter menonjol gitu. Iya. Jadi dari rambut juga berbeda Iya, gitu, iya. dari makeup shading Iya. juga gitu. Iya. Dan aku ngerasa rambutku akan sangat cepat rusak gitu ketika waktu itu yang aku day to day shooting gitu. Karena kan setiap hari pasti rambut tuh ada aja gitu, antara dilurusin, dikeritingin, terus bahkan setelah cuci rambut kan pasti pakai hair dryer, dan itu yang membuat rambut aku karena sering di styling jadi rontok, jadi pecah-pecah, nutrisinya kurang. Sempet juga aku sampai tipis banget rambutnya karena rontok semua, bener-bener udah bercabang, udah bener-bener perawatan rambutnya tuh sangat-sangat terabaikan gitu. Nah itu kan bagian dari self care lagi tadi. Iya. Apa yang kamu lakuin? Jadi ritual aku sih sebenarnya kalau di rumah aku lebih suka ketika cuci rambut itu dibiarin kering dengan sendirinya. Oke. Jadi udah nggak pakai alat-alat lagi, nggak pakai styling lagi. Dan untuk saat ini aku selalu pakai Head and Shoulders Cool Menthol gitu. Karena menurut aku membuat rambutku segar, terus aku merasa nyaman, cooling banget. Terus aku sukanya karena ketika aku pakai Head and Shoulders tuh aku bisa lihat banget perbedaannya dari rambut aku yang punya masalah dan tiba-tiba akhirnya kayak dengan perawatan yang benar-benar dari kulit kepala itu aku bisa lihat semakin bersih, terus abis itu tebal juga rambut aku, terus wangi gitu, nggak bau. Karena kan kalau ketika kita syuting ya, itu kan rambut pasti bau karena satu outdoor, terus abis itu kena polusi. Terus belum lagi hairspray yang bau juga gitu kan. Iya, itu udah campur semua tuh. Wah, itu campur aduk, berminyak juga. Terus itu yang bisa menimbulkan ketombe sebenarnya. Dari berhari-hari syuting 30 hari nonstop pasti kamu biarin kayak gitu dan berjam-jam ya. Aku ini beneran gak bohong banget, bisa 24 jam aku nggak cuci rambut tuh bisa di lokasi syuting tuh bisa banget. Dengan kondisi yang berminyak dan pasti berketombe juga gitu. Jadi berasa banget, aduh gatel banget semuanya dan bau gitu. Ini juga menarik ya. Tadi kamu bilang Head and Shoulder Cool Menthol. Cool Menthol. Ngomongin soal self care, balik lagi ke self care. Sensasi dingin itu juga sebenarnya bisa menjadi terapi buat kita kan? Yes, betul. Kita rasain lebih gitu kepalanya dingin. Terus calming juga. Termasuk kayak baunya harum. Baunya harum banget juga, seger gitu. Dan aku sukanya bahwa kalau aku pakai Head and Shoulders itu benar-benar dari akarnya tuh benar-benar dibersihin sampai ke ujung rambut gitu. Jadi permasalahannya tuh sebenarnya dari akar gitu. Bukan aku kering ya udah deh aku pakai hair clip aja, aku tutupin aja. Jadi instead of hiding it, we solve the problem gitu. Dan dengan Head and Shoulders aku merasa rambutku benar-benar dari akar sampai hingga ujung rambut tuh teratasi gitu. Jadi solve gitu. Problemnya tuh beres, selesai. Next, kalau ditanya cita-cita yang pingin kamu kejar, ini udah hiatusnya selesai. I assume udah selesai dong. Udah. Masa nambah setahun lagi, Chels? Jangan kali. Sedih. Apa yang nextnya mau kamu kerjain? Nextnya tetap aku ingin sekali bisa ngedirect film gitu. Jadi sebenarnya aku sekarang karena dari pandemi yang aku bilang 1 tahun hiatus itu kan aku di rumah aja. Nah itu aku udah mulai kumpulin tuh cerita-cerita yang mungkin bisa dijadikan film pendek gitu. Mungkin belum feature film mungkin ya, tapi step by step aja gitu. Terus aku selain ingin tetap berkarya, yang pastinya tetap berakting ya gitu. Selain berakting, mau bikin film juga, direct, dan sebenarnya ada satu cita-cita dari dulu banget, pingin jadi diplomat, tapi itu beda banget sama industri ini gitu. Itu masih nanti. Masih nanti, dan maksudnya menurut aku industri ini yang aku pingin fokusin dulu sekarang. Why gitu. diplomat sih? Gak tahu, aku dari kecil tuh kayak suka banget sama yang kayak misalnya diplomasi gitu, terus abis itu kayak public affair gitu-gitu, maksudnya kayak foreign affairs gitu. Jadi aku selalu aku terinspirasi sama Ibu Retno Marsudi gitu. Aku suka banget. Dia capek banget loh hidupnya. Kayak Kementerian Luar Negeri gitu, kayak Dan aku itu suka capek banget. sekali. It's like a PR. Yes. Tapi for your country. For your country. Yes. Dan it's like a brand ambassador, but the ambassador of Indonesia gitu. Oh, very nice. Udah terlatih dia. Terakhir, Chels. Terakhir. Dari obrolan kita di Her World a Chat With kali ini kan kita banyak membahas soal diri sebenarnya gitu ya. Gimana kamu melihat diri kamu,
pengalaman kamu hiatus 1 tahun kemarin, bagaimana mengatasi burnout yang ternyata banyak sekali dialami sama semua orang tapi tidak disadari, gimana kita mendengarkan diri sendiri, dan bagaimana menyelesaikannya. To sum up the conversation, apa yang bisa kamu kasih buat teman-teman semua? Untuk teman-teman semua yang pasti kita harus benar-benar mendengarkan diri kita sendiri lagi ya. Jadi semua tuh comes from within gitu, semua tuh ada dari dalam gitu. Makanya mungkin aku bisa mengulangi lagi bahwa instead of kita hiding the problem, we have to solve the problem. Dan itu benar-benar kita tuntaskan dari akarnya gitu. Jadi dari the roots of the problem, dari akarnya sampai hingga kita mendapatkan solusinya gitu. Jadi memang yang kita harus cari itu solusinya gitu. Tapi ya mungkin pasti ada prosesnya ya menuju ke situ gitu. Tapi enjoy the process gitu. Jadi just embrace it and accept yourself. Dan sebenarnya satu lagi sih Mas Iwet. Aku merasa bahwa dalam hidup ini kan pasti kita menjalani proses ya. Tapi yang paling penting itu adalah gimana caranya kita moving on to become a better version of ourselves gitu. Jadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. That is really nice. Terima kasih banyak ya untuk waktunya kamu. Sampai ketemu lagi, sukses dan mudah-mudahan 2022 jadi directing film. Oke, bye. Bye her world, thank you.